semanis perasaan para karyawan kalau udah dapet THR ya. Nah, kalau udah menyerap itu ya ada perubahan warna. Seperti halnya manusia, kalau udah menyerap dana akan ada perubahan penampilan. Yang tadinya tidak glowing bisa jadi makin glowing. Ada keju dari MBG ya, kan suka dibagi keju kayak gini ya. Kita sebarkan dengan merata supaya terjadi keadilan bagi seluruh rakyat mie yang ada di Katela. Dan nggak laku-laku, udah digoreng, nggak habis. Natriumnya tinggi sehingga akan membuat ginjal bekerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya udah agak lama ya nggak bikin konten. Hari ini mau masak sayur lodeh. Ini hari saum ke-17 kalau nggak salah. Udara di luar itu dingin, kemudian hujan juga ya, jadi nggak bisa jauh-jauh pergi ke pasar atau kemana. Belanjanya tadi cuma di Mamang Sayur aja, dan ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas juga nih. Kita sudah nyalakan dan panaskan minyak, kemudian ini ada bumbu dasar. Kita panaskan, ditumis saja bumbu dasarnya. Hari ini mau masak sayur lodeh, tapi lodehnya mungkin tidak terlalu lengkap ya, bumbunya ala kadarnya aja. Gini kalau masak saya mah, apinya dimatikan, dinyalakan lagi sambil lihat situasi. Kalau katelnya kepanasan ya dimatikan dulu lah supaya enggak gosong. Nah, bumbunya udah harum. Nggak ada laja, adanya salam yang udah kering ya, daun salam kering. Ini bumbunya udah harum, kasih air aja biar airnya mendidih dulu, nanti tinggal dimasukkan sayurannya. Tadi udah motong-motong sayuran, ini ada labu siam, terus ada kacang panjang. Sambil nunggu airnya mendidih, kita tutup ya supaya cepat mendidihnya. Tutup dulu. Ada satu labu yang ketinggalan, nggak kepotong ini. Kata orang Sunda mah kasingsal. Kasingsal teh tertinggal. Yang lain sudah berangkat, dia masih ada di tempat. Labunya kecil-kecil, labu jenis kecil-kecil. Apinya kita besarkan dulu supaya cepat mendidih. Masukkan dulu daun salamnya supaya wangi. Kemudian apalagi yang saya punya di dapur ini, ada merica. Lodeh pakai merica nggak sih? Saya mah nggak pinter masak teman-teman. Pokoknya daripada disuruh masak, mending disuruh bikin yang lain lah, apa gitu. Jadi karena sebagai perempuan harus mau masak ya, masaklah. Tapi saya bukan orang yang pinter masak. Masaknya itu masak-masakan aja. Yang penting keluarga ada makanan gitu. Kemudian daripada beli, kan kalau beli tiap hari bisa tekor bandar ya. Masaklah sebisa-bisanya. Ini udah agak bergejolak ya, kita tunggu sampai pergolakan masyarakat itu memuncak. Kalau sudah pergolakannya memuncak ya, nanti baru kita berikan solusi. Nah, sudah bunyi tuh. Solusinya adalah diceburkan sayur-sayurannya. Ini sayur-sayurannya kita cemplungkan ke sini. Semuanya langsung sajalah begini biar cepat. Nah, gitu ya.
Silahkan kalian berinteraksi di situ, ngobrol dalam kehangatan. Lain hangat atau iya mah panas. Dalam panasnya suasana. Airnya kurang nih, tambahin lagi deh, kita tambah lagi. Nanti santannya dimasukkannya terakhir. Ini kalau hujan-hujan gini enak ini makan makanan yang berkuah hangat. Oke, nanti selalu dibiasakan sebelum dikasih bumbu yang lain-lain, sebelum dikasih garam atau penyedap lainnya, ngambil dulu sewadah kecil buat my mommy, karena beliau itu makanannya selalu no salt, tidak bergaram. Kalau saya makanan tak bergaram kayaknya udah nggak kuat deh, pasti nggak doyan makan. Tapi kalau ibu itu sangat-sangat disiplin, jadi alhamdulillah sehat. Oh ini ada terong ini udah layu, udah nggak ada temennya, belinya udah lama. Oh, ini mau dimanfaatkan, dimasukkan ke situ. Kalau nggak ada yang mau makan ya udah buat saya aja yang makan sebagai mamanya. Biasalah mama itu kan makanannya yang orang-orang udah nggak mau, mamanya ya mau lah. Eman-eman, rezeki dibuang-buang. Kita potong-potong dulu terongnya, tapi terong mah dimasukkannya agak terakhir karena mudah lunak, nantinya takutnya jadi bonyok. Ini simpan dulu di sini deh, persiapan. Juga ada santan ya. Santan ini disimpan di kulkas udah agak lama nih karena nggak masakan yang bersantan, dan sepertinya udah agak mengeras apa membeku gitu, harus dihangatkan. Coba kita intip, gunting dulu bungkusnya. Kita cuci bungkusnya dengan sebersih mungkin, dan karena ini santannya membeku ya, nanti jeburkan saja ini sama wadahnya biar mereka mencair di dalam katel. Coba kita tengok, sudah bergolak-golak. Ini butuh beberapa agak lama ya ini untuk mengempukannya. Sudah mendidih. Ini santannya yang membeku ya, tuh beku kayak gini, dimasukin aja lah sama wadahnya ke situ. Nanti dia udah cair, udah kosong tempat itunya, bungkusnya, baru kita ambil. Udah dong dicuci, kalau nggak dicuci nanti jijik. Ini dari kulkas mbak. Mana tuh belum keluar dia. Ada capitan nggak ya? Mana capit? Nah, kita pakai pencapit untuk mengontrol si santan. Oh, bahkan keluar tuh. Sudah keluar santannya, sudah kosong dan dibuang. Cukup nggak nih santannya segini? Karena jangan terlalu kental juga lah, kolesterol. Kata orang Sunda mah lode herang, ada istilah lode herang di orang Sunda itu. Ini santannya pecah ya, tapi tak apalah, pasrah saja, karena santannya juga masuknya dalam keadaan beku. Kemudian kan yang ideal itu santannya diaduk terus ya, ini supaya nggak pecah santannya. Wangi saudara-saudara, apalagi lagi saum begini ya, wangi, aroma gurih santan sama bawang, enak nih. Ini teh udah agak bingung masak-masak di tanggal segini teh, di hari ke-17. Kalau ada request mah dari orang-orang mau masak apa gitu, tubuh-tubuh.
Kalau masaknya terserah ibu, jadi nggak tahu masak apa, senemunya aja di Mamang Sayur. Nah gini Bu, langsung ambil aja di mangkokan. Ya udah. Oke. Jangan itu tuh mangkok beling nih. Di sini ada. Segini ya, segini. Nah ini buat Momi tanpa tanpa bumbu yang lain, belum dikasih penyedap-penyedap, langsung aja memisahkan diri. Kalau provinsi memisahkan diri itu memberontak ya, memisahkan diri dari kesatuan kartel. Nah kalau ini mah bukan memberontak, tapi karena dia itu ada hal lain, yaitu inginnya makanan tak berasa, bumbunya jangan terlalu banyak, dan ibu juga nggak boleh makan santan. Jadi ini kayaknya santannya nanti nggak akan dimakan tuh, cuma sayurannya tok. Pokoknya hebat lah ibu mah, disiplin makannya. Nah gini aja kali ini udah cukup, kalau kelebihan nanti tinggal dikembalikan aja. Kasihan cai atulah mun ke di mam wios engke diuihkeun deui nya Bu, kalau nggak dimakan airnya nanti dikesinikan lagi aja. Bisi ibu mau ngerasain santan, kan ini mah santannya encer Bu, nggak terlalu parah. Jadi ibu itu selain sakitnya hipertensi juga ada gangguan di ginjal, jadi banyak yang nggak boleh dimakan, antara lain santan. Itu berdasarkan konsultasi dengan dokter gizi. Nah terus bumbunya nggak macem-macem sih, ini aja, kecilkan api. Bumbunya kaldu aja deh, kaldu bubuk sama apa coba, udahlah ini aja, sama lada kayaknya, kaldu, kemudian garamnya juga jangan banyak-banyak, dan ini nggak pakai gula, nggak usah pakai gula. Terasi ini salah, ini garam segitu, terus dikasih lada biar anget deh. Jadi ini nggak tahu ya namanya sayur apa, pokoknya mah sayur-sayuran aja yang direbus dan dikasih bumbu, dan yang jelas tidak beracun. Ya sudah cukup, udah punya satu hal untuk buka puasa, satu menu berikutnya apa nih, katanya sih pengen bikin mie dog nih, persiapan bikin mie dog. Dah ini dipadamkan apinya dan udah jadi, udah beres. Sekarang selanjutnya kita bikin mie dog. Mie dog itu singkatan, anak saya itu nyebutnya mie dog, singkatan dari mie dan dog. Kita jerang air. Yang dimasaknya itu ya mie instan. Mie instannya ini mie ayam bawang. Bikin 2 deh, 2 apa 1 ya? Mie instan cemplungkeun. Kalau 2 itu kebanyakan, 1 aja lah, nanti kalau mau sahur bikin lagi aja. Paling buat dia sama tetehnya berdua, ada orang tuanya mah nggak makan ini. Nah sementara itu kita siapkan, mana atunya panci, baskom teh. Kita siapkan wadah. Panas kadek. Kita siapkan wadah untuk nyampur telurnya. Untuk 1 buah mie instan telurnya 3 deh. Tapi
yang kecil-kecil aja. Kalau 2 kurang, kalau 3 rasanya kebanyakan, tapi bolehlah 3 asal telurnya jangan yang terlalu besar, telur yang cilik. Nah, telurnya kecil aja ya. Ada. Sambil nunggu mie-nya matang. Buat apa Bu? Mau wudhu? Simpen sini aja dulu. Itu lagi merebus daging, tapi udah kok dimatikan. Mie-nya 1. Terus anak-anak itu suka, saya asalnya hanya memanfaatkan sih ini nih, ada keju dari MBG ya, kan suka dibagi keju kayak gini ya, keju cheddar. Ini dimasukkan ke mie dog ini, enak nih kata mereka ya, dan doyan banget. Ini bekas hari kemarin dapat MBG, dibawa pulang, dan ini mau dibikin, dicampur ke dalam mie instan dognya, mie dog, mie sarang endog. Nah, ini 3 butir telur ya, 3 butir telur, terus dimasukin bumbu-bumbunya. Lah, tadi bumbunya kemana ini? Disik rebus, oh ternyata enggak, oh ini dia. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Sebenarnya ya, bukan ya, sebenarnya makan kayak gini nih nggak boleh sering-sering ini karena mengandung natrium ya. Natriumnya tinggi sehingga akan membuat ginjal bekerja keras. Lagi kalau dimakan tiap hari, aduh nggak boleh tuh. Sehari 3 kali, wah bahaya. Seminggu sekali juga itu sudah maksimal gitu ya kata dokter. Suka ada yang ngeyel bilang gini, saya makan tiap hari kok tapi nggak apa-apa katanya. Ya itu mah mungkin alhamdulillah Allah masih melindungi, kan setidaknya kita harus berikhtiar. Ini mie-nya sebentar lagi, belum empuk sepenuhnya. Kocok dulu aja ini, telurnya dikocok dulu, diaduk-aduk dulu. Udah rata, lalu kita matikan api di kompor karena minyak udah empuk tuh ya, minyak udah empuk. Kita saring, mana saringannya nih? Kita saring minyak. Bentar, ada yang mau diurus dulu. Bu, udah Bu, kita lanjut. Ini minyak udah ditiriskan, masukkan ke sini. Ini menu sejuta umat ini ya, atau berapa juta umat ini kan menu. Bocil-bocil biasanya paling suka nih makanan kayak gini nih. Nah, udah. Sekarang prepare untuk dimasak.
basah ini ya, jadi biar kering dulu sambil digitu aja. Kejunya cheddar kita kupas. Ada 2 lembar. Lahap bener ini si bungsu kalau makan ini, terutama karena ada kejunya, katanya enak, gurih. Ya, sudah mulai mengering. Minyaknya sudah dituang ke kuali panas, ke teflon panas. Ya, sudah kita masukkan ya. Tiga telur dengan 1 mie instan. Kalau 2 kebanyakan, 2 mah. Terus ini kejunya disebar-sebar, disebarluaskan seperti halnya informasi kebenaran harus disebarkan. Kita sebarkan dengan merata supaya terjadi keadilan bagi seluruh rakyat mie yang ada di Katela. Ya, ini informasi seperti halnya informasi yang baik, kabar yang baik. Keju juga harus disebarkan dengan merata. Kalau nggak ada yang nggak kebagian, gimana pinggir-pinggirnya? Ya, maklum saja. Kan sudah berikhtiar. Lagian Ina nggak bagel untuk bubuknya. Nah, terutama yang di tengah. Nanti yang nggak kebagian daerah-daerah pinggiran silahkan untuk menuju ke daerah pusat. Yang penting semuanya masih diakui sebagai rakyat, walaupun tidak ada di daerahnya, tapi berhak untuk mendatangi pusat perkejuan atau pusat pemerintahan. Nah gitu, apinya kecil, agak-agak gosong nih kayaknya. Tadi lupa ya, nggak dikecilin dikit. Kering dia, kering, kaki atasnya masih basah. Ternyata minyaknya kebanyakan ya saudara-saudara. Ini kejunya nih melumer. Cukuplah untuk 2 bocil ini, cukup buat teteh dan adek. Coba kita belah tengah. Udah Bu? Udah azan belum? Belum ya? Ini wangi begini, belah 4 bagi 4, wangi keju, gurih. Telur 3, mie instannya 1. Itu juga ya karena memanfaatkan ya, MBG kan itu kan rezeki tuh. Kalau nggak mau dimakan pakai roti, ya udah diginikan aja. Dibolak-balik sampai mereka itu benar-benar berinteraksi dan bersosialisasi. Nah, jadi lemaknya terserap ya untuk mematangkan sela-sela ke pedalaman-pedalaman supaya
mereka mendapatkan informasi minyak. Ya saudara-saudara ya, tentang bahan bakar nih, tentang berkaitan dengan perang Iran ya, bukan Iran. Ada kekhawatiran katanya ini nanti energi berupa minyak bumi kita akan agak terjadi kelangkaan. Tapi apapun itu, yang penting kita syukuri dulu hari ini. Kita syukuri hari ini, mudah-mudahan besok lusa segalanya lebih baik. Udah nih, udah kuning keemasan, wanginya juga sudah mengundang sekali. Sudah matang. Mau apa lagi nih? Teman-teman, saya itu punya ayam goreng. Bukan ayam goreng, ayam yang udah diungkep beberapa hari, dikulkasin ya, dan nggak laku-laku, udah digoreng, nggak habis, terus masih ada kelebihannya yang belum dimasak juga. Akhirnya saya suir-suir aja deh, karena bingung ya, lagi pula hari ini kan nggak ada bahan makanan, jadi ini mau dimanfaatkan dengan cara disuir-suir lalu dimasak jadi ayam suir. Ayam suirnya bukan ayam suir beneran, ini ayam suir, entahlah, ayam suir masak-masakan ala saya. Ini tadi katelnya, teflonnya bekas bikin dadar midong, kita pakai aja lah, nggak usah dicuci lagi. Dipakai aja tanpa dicuci. Kasih bumbu dasar, bumbu serbaguna. Udah terdengar azan, yaitu azan asar. Bumbu serbagunanya udah mau habis nih. Hari ini Minggu, harusnya tadi belanja bawang si mbah-mbah di Kiara Condong itu, tapi nggak kemana-mana karena cuacanya kurang bersahabat. Nah, udah wangi, kita masukkan aja ini. Ini memanfaatkan sisa-sisa, bukan sisa ya, karena orang-orang tuh minatnya beda-beda. Ada yang nggak mau makan ayam goreng, ada yang mau ini mau itu. Akhirnya ini ayam terlunta-lunta dia. Daripada dia patah hati terlunta-lunta, lebih baik dimasak gini aja lah. Kasih air untuk penyerapan sedikit aja, karena untuk penyerapan itu kadang kita membutuhkan media, nggak bisa dia menyerap sendiri, harus dibantu ya. Kemudian ini saus tiram dengan merek apa-apa, spill aja, sorry nggak di endorse saya ya. Saus tiram atau merek apa aja lah, biar gurih. Lalu kasih kecap manis, semanis perasaan para karyawan kalau udah dapet THR ya. Nah, udah pada dapet THR belum sih? Tahu kan THR apa? Itu loh, Taman Hutan Raya. Tunjangan hari Rabu. Nah, ya kalau udah dapet THR kan manis rasanya, semanis kecap atau semanis apa? Semanis madu ya. Nah, biarkan mereka meresap, sina meresap, mungkin ada perubahan warna. Kalau udah menyerap itu ya ada perubahan warna. Seperti halnya manusia, kalau udah menyerap dana akan ada perubahan penampilan. Yang tadinya tidak glowing bisa jadi makin glowing, atau jadinya jadi glowing karena sudah ada penyerapan dana. Nah, ini juga nih, biarkan mereka menyerap, biarkan mereka merasakan kebahagiaan dengan manisnya kecap, sehingga terjadi perubahan penampilan. Kita tutup dulu ya, cari tutup nih. Tutup na ageng. Sambil nunggu menyerap bahannya, kita beres-beres dapurnya. Yang udah nggak dipakai dikembalikan ke tempatnya. Kalau bisa udah masak itu jangan meninggalkan jejak. Kalau bisa
Kalau nggak bisa ya tak apalah. Rapihkan kembali semua barang, simpan ke tempatnya. Ideal banget ya. Coba kita tengok sejauh mana mereka menyerap dana, menyerap bumbu. Kan udah menyerap mah jadi lebih menggoda, airnya juga udah mengental. Nah ini kan udah asin nih ya, udah banyak natriumnya nih, jadi kalau mau dikasih bumbu itu sedikit aja. Atau kalau kata ibu mah nggak usah dikasih apa-apa lagi katanya, karena kecap sama saus tiram udah mengandung garam. Kalau saya bandel nih ya, nih dikasih kaldu bubuk dikit aja, dikit, 2 dikit, nah 2 dikit. Mudah-mudahan kan dengan diolah seperti ini, si ayam yang tadinya itu sudah dianaktirikan ya, sudah terlunta-lunta, jadi dilirik lagi sama para pejuang puasa. Nah, api kecil sambil nunggu lebih menyerap. Udah deh. Terus apa lagi? Oh iya, saya punya pisang. Ini ada pisang raja, pisang tanduk ya. Pisang tanduk ini mau saya kukus. Enak buka sahur pakai pisang kukus teh. Manis, lembut, anget. Kalau nggak habis tinggal dikulkasin. Jadi nggak anget lagi, nanti dimakannya dingin ya. Nah ini apinya kecil dan kita tutup. Ya, perjalanan si ayam sampai di situ. Ada nasi yang nggak habis ya, masih banyak tuh. Dan nasinya juga keringnya bagus, jadi bisa dimakan lagi untuk nanti berbuka puasa. Nah ini kan harus dipanasin nih. Kalau nggak dipanasin, bisi kabujeng basi, takutnya keburu basi. Jadi dipanaskanlah dia. Terus saya juga mau ngukus pisang. Pisangnya udah dicuci, tinggal dipotong-potong ya. Ini alat buat ngukusnya. Biar enggak kena nasi. Pisangnya dipotong-potong. Lalu dimasukkan ke tempat kukusannya ini. Nah, jadi nggak kecampur. Sudah. Biarkan sekitar berapa ya? Ya, sekitar 15 menit. Ini ada, ujungnya, lebarnya, akan lebar tuh hari ibu-ibu mah. Jangan dibuang, masukkan ke situ.